Pria ini telah berkarir di PT Telkom Indonesia Persero Tbk sejak lama. Berbagai penugasan dan penempatan di berbagai wilayah sudah pernah ia lakoni. Sampai akhirnya, pada tahun 2021, ia ditunjuk sebagai EVP Telkom Divisi Business Service. Berbagai terobosan dan inovasi telah dihasilkan oleh Telkom Divisi Business Service. Di antaranya, mengembangkan sebuah ekosistem SME digital yang memberikan dukungan penuh pada pengembangan UKM di berbagai sisi. Kita sambut Ponco Suharwono, EVP Telkom Divisi Business Service. Halo marketers. Saya Ponco Suharwono dari Divisi Bisnis Service Telkom Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dalam 15 menit ke depan untuk berbagi informasi dan juga ngobrol terkait dengan bagaimana digitalisasi UMKM di Indonesia yang tentu saja bisa membuat semakin cuan dan bisa membawa UMKM menuju ke go global. Nah, nanti kita akan ngobrolin beberapa hal ya terkait dengan fakta-fakta tentang UMKM, kemudian bagaimana kondisi UMKM di Indonesia, digitalisasi proses bisnis maupun tentu saja beberapa success story maupun case dari para pelaku UMKM yang sukses dalam kondisi post pandemi ini. Ngomongin UMKM di Indonesia dengan jumlah 65 juta UMKM dengan sebaran cukup beragam, ini menarik. Kenapa? 62% ya PDB nasional kita disumbangkan dari UMKM. Bahkan yang menariknya lagi, 60,4% dari total investasi nasional juga dari UMKM. Nah, sementara 64,13 juta UMKM di Indonesia masih bergerak di sektor informal. Jadi challenging sekali untuk ngomongin UMKM di Indonesia. Nah, makanya nggak heran kalau kemudian diramalkan di Indonesia tahun 2030, Indonesia akan masuk di dalam 5 besar negara dengan GDP tertinggi dan salah satunya dari UMKM. Nah, UMKM ini juga menjadi salah satu yang incredible ya pada saat pandemi itu masih bisa survive ya. UMKM kalau gambarannya McKinsey itu memberikan data bahwa 34% masyarakat Indonesia telah sering menggunakan jasa layanan pesan antar makanan yang kembali lagi disupport lebih banyak dari UMKM. Nah, dari GoFood sendiri itu memberikan data bahwa 50% mitra usahanya sejak pada saat pandemi itu tumbuh ya dari sebelum pandemi. Nilai transaksinya pun meningkat sejumlah 20% atau kurang lebih sekitar 28 triliun ya dihasilkan mayoritas dari UMKM. Padahal secara fakta UMKM yang terdampak pandemi itu ada 87,5%. Nah, namun dari 87,5% ini ada 64,2% itu survive. Dan walaupun mereka terdampak masih bisa survive. Ada beberapa strategi yang diterapkan UMKM ini untuk bisa survive. Di antaranya dari mereka berjualan offline, mereka memindahkan jualannya ke daring. Kemudian menambahkan produk-produknya yang mungkin laku pada saat pandemi, efisiensi biaya, fokus kepada usaha yang mereka geluti, dan strategi pada digitalisasi proses bisnis. Jadi inilah yang menjadi salah satu dorongan kenapa UMKM masih bisa survive. Oke, nah untuk ngomongin UMKM, gitu ya, kita juga harus ngomongin bahwa kondisi sekarang dengan industri 4.0
ya, yang lebih banyak kita bermain pada digitalisasi, internet, Internet of Things, yang mendorong dan membawa UMKM untuk selalu simple, ya, lebih kalau boleh dibilang menjualnya juga bisa lebih murah tapi layak gitu kan, kalau kita biasa sebut sebagai more for less gitu ya. Kemudian juga bisa mudah diakses atau terjangkau dan lebih cepat daripada yang lainnya. Itu tantangan dari UMKM di industri 4.0 yang sekarang sedang dihadapi oleh mereka, apalagi dengan kondisi post pandemi yang sudah ada sekarang ini yang mereka bisa survive. Tantangan berikutnya adalah mereka bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi pasar dari UMKM itu sendiri. Nah, yang menjadi kunci berikutnya adalah UMKM ini harus act, ya, mau mengadop, mau berubah dan mau bertransformasi secara digital. Atau kalau enggak, ya mereka akan die, karena kembali lagi masa masuk ke pre-endemi ini membawa konsekuensi yang tadi yang mereka fully online bisa jadi sekarang menjadi mix. Oke. Yang sebagai contoh UMKM yang setelah masa pre-endemi ini kemudian bisa survive adalah beberapa yang tadinya mereka punya offline, kemudian mereka melakukan digitalisasi di proses bisnisnya, ya, dan bisa meningkatkan efisiensi biaya sehingga mereka bisa mendapatkan cuan. Ya, salah satunya adalah contoh seperti yang dilakukan oleh Kopi Nako, di mana sudah nggak butuh lagi yang namanya orang untuk membawakan, karena siapapun pembelinya datang tinggal scan kemudian bayar, dia dapatkan makanan atau minuman yang dia inginkan. Nah, demikian juga beberapa lagi UMKM juga di masa pandemi maupun pre-pandemi ini mendapatkan cuan dari misalkan mereka mendorong produk-produk mereka bisa dijual ke luar negeri, bisa dimanfaatkan atau dibeli oleh masyarakat luar negeri dengan kemasan-kemasan yang menarik dan enak untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luar, bahkan mungkin dengan nilai yang lebih besar. Nah, beberapa diantaranya seperti mungkin kopi yang dikemas dengan bentuk yang punya story, punya cerita, kenapa ada kopi luwak hasilnya seperti apa, dari pertanian apa, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan, atau cerita-cerita di balik luwak itu sendiri atau kopi itu menjadi sajian yang dinikmati oleh masyarakat khususnya di luar negeri tentang produk yang diinginkan untuk didapatkan. Termasuk di dalamnya ada juga bentuk-bentuk seperti rendang dengan telling story, kemudian juga batik dengan cerita yang lebih menarik dan bisa disajikan dalam suatu fashion show maupun peraga, baik itu yang sifatnya bisa dinikmati langsung ataupun lewat tayangan. Kemudian juga yang menarik untuk di proses bisnis ini adalah bagaimana peran di digital ini di dalam proses bisnis yang tadinya membawa pada level di mana mereka berusaha atau mengusahakan bisnisnya as a usual, tapi dengan dorongan digital, dorongan dengan kondisi dalam tanda petik kepepet, itu memunculkan ide-ide kreatif untuk memodernisasi bisnis yang dia miliki, sehingga mereka merubah bagaimana orientasi bisnis mereka yang tadinya mereka mencoba untuk menjadi produsen, kemudian harus menyiapkan segala sesuatunya. Dengan kondisi sekarang mereka bisa melakukan tanpa harus memiliki pabrik pun, tanpa harus memiliki R&D dan sebagainya. Itu mereka bisa masuk di sektor-sektor usaha yang mungkin sangat diminati dan digemari. Nanti kita akan lihat seperti apa usahanya dan kita ngobrolin. Termasuk di desainnya bagaimana basic bisnis yang akan dilalui. Mereka tidak lagi butuh yang namanya alat-alat khusus yang mereka harus miliki, tapi mereka bisa menciptakan produk-produk sendiri yang lebih bagus, lebih keren, yang bisa dijual keluar dengan memanfaatkan kemampuan fokus dia pada produk inti yang dia miliki. Misalkan saya punya kemampuan untuk menciptakan beras organik, kemudian bubur atau bubuk yang bisa dijual secara packaging, itu bisa dilakukan. Nah, demikian juga kalau ini kemudian mereka jual tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi bisa memanfaatkan jejaring
dengan pemanfaatan supporting bisnis yang lainnya, termasuk di dalamnya bagaimana melakukan crowdfunding untuk bisa memulai atau mendorong usahanya lebih besar. Harapannya kalau dia bisa lebih efisien, dia bisa masuk ke secara digital, masuk ke online dan bisa mendorong mereka mendapatkan cuan lagi dengan masuk di pasar global. Kita masuk di pasar yang mungkin menjadi catatan. Kenapa tadi ada orientasi bisnis yang kemudian mereka ubah, basic bisnis yang kemudian mereka coba potong dan lebih sederhanakan. Kemudian bagaimana support bisnisnya bisa mendorong untuk lebih mudah. Salah satu contohnya yang menarik di Indonesia sekarang ini ya. Contoh skincare. Skincare di Indonesia booming dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bahkan mungkin lebih dominan dibandingkan skincare produk dari luar. Hanya yang menarik dari yang dilakukan oleh para pelaku industri bisnis ini, tidak pernah mereka atau jarang di antara yang produk lokal itu memulai atau membuat untuk kelas UMKM itu membuat pabrik sendiri, membuat R&D sendiri, menulis sendiri. Mereka justru menggunakan dan memanfaatkan pabrik orang lain untuk menciptakan produk dia. Nah, mari kita saksikan salah satu yang membuat dan membuka mata kita dengan cara maklun kita bisa membuat skincare ataupun kosmetik sendiri. Kamu bisa membuat produk kosmetik apa saja di Mas Nosem Indonesia. Mulai dari skincare, body care, hair care, fragrance atau parfum, produk dekoratif, men produk, dan banyak produk yang lainnya. Kami juga memiliki tim research and development atau R&D yang terus melakukan penelitian dan inovasi produk, sehingga kami dapat menawarkan produk-produk kosmetik yang unik dan unggul di pasaran. Nah, yang sisi kanan nanti kita akan ngobrolin bahwa tadi tanpa harus mereka punya peralatan sendiri, tapi dia mampu membuat produk-produk seperti tepung, bubuk untuk bubur dan sebagainya yang sifatnya mereka instan, itu dibuat atau dikreasikan hanya menciptakan raw materialnya, kemudian sampai menjadi produk jadi, kemudian dijual dan kemudian didistribusikan, itu tanpa mereka melakukan sentuhan secara fisik, tapi secara digital itu bisa dia lakukan. Demikian, terima kasih untuk seluruh marketers yang hadir dan menyaksikan video dan tayangan ini. Sekali lagi, ini adalah upaya dari kita untuk bisa mendorong UMKM terus tumbuh dan besar, tidak hanya tergantung dari mereka meminta atau mendapatkan bantuan modal, tapi kreativitas dan bagaimana mereka bisa melakukan digitalisasi proses bisnis untuk bisa menaikkan
kemampuan produksi mereka, kemampuan mendapatkan pasar, dan juga bagaimana mendapatkan untung lebih banyak melalui proses digitalisasi yang mereka bisa lakukan. Untuk teman-teman marketers, terima kasih untuk kesempatannya. Buat UMKM, ada satu slogan yang mungkin bisa kita jadikan untuk penyemangat buat kita semua. UMKM naik kelas, Indonesia maju sejahtera.